FIFA secara resmi telah mengumumkan pemenang penghargaan FIFA The Best 2025. Bersama dengan itu, FIFA juga merilis nama-nama yang masuk ke dalam penghargaan FIFA Best 11 2025. Banyak bintang masuk daftar, seperti Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Pedri, dan Achraf Hakimi. Namun, sebagaimana penghargaan-penghargaan lain, ada saja ketidaksetujuan dan kontroversi dari penghargaan ini. Ada beberapa pemain dalam nominasi yang punya statistik cukup bagus, tapi tidak masuk ke dalam nama Best 11 2025. Ini menimbulkan perdebatan di kalangan fans yang lagi-lagi mempertanyakan kredibilitas dan netralitas penghargaan. Untuk itu, pada video kali ini, Starting Level List telah menyusun Best 11 tandingan dari versi resmi FIFA. Berisi pemain-pemain terbaik yang tidak masuk ke dalam daftar FIFA Best 11 2025. David Raya. Arsenal menyudahi musim 2024-2025 sebagai semifinal UCL serta runner-up Premier League. Di balik solidnya permainan London Merah, ada ketangguhan David Raya di bawah Mister. Kiper asal Spanyol itu catatkan 13 clean sheet, membuatnya meraih penghargaan Golden Glove berbagi dengan Matt Sales dari Nottingham Forest. Raya masuk ke dalam nominasi kiper terbaik FIFA 2025. Sayangnya, tanpa satu pun trofi, namanya tidak bisa memenangkan penghargaan final. Meski begitu, atas performa solidnya di musim 2024-2025, Raya layak masuk ke dalam daftar Best 11 video ini. Ibrahima Konate. Musim ini performanya memang sedang disorot karena banyak melakukan blunder. Tapi di musim 2024-2025, Konate adalah salah satu bek terbaik IPL yang mengantar Liverpool raih gelar juara. Rekan satu tim Konate, Virgil van Dijk, berhasil masuk ke dalam list Best 11 FIFA 2025 dan secara statistik Konate juga harusnya layak. Dalam beberapa aspek defensif, Konate mencatatkan angka yang lebih baik dari Van Dijk. Persentase aerial duel sebesar 86,21% contohnya, lebih besar dari Van Dijk yang cuma catatkan 73,1%. Konate juga punya persentase duel darat lebih tinggi yakni sebesar 57,89%, berbanding 44,44% milik Van Dijk. Gabriel Magalhaes. Di balik rapatnya pertahanan Arsenal yang cuma kebobolan 34 gol sepanjang musim lalu, tentu ada peran besar seorang Gabriel Magalhaes. Laman Premier League mencatat Gabriel punya persentase kemenangan tackle sebesar 60%. Di sisi lain, pemenang asal Brasil ini juga punya output attacking alias menyerang yang sama bergunanya. Musim lalu, Arsenal begitu kuat dalam hal set piece, dan Gabriel inilah salah satu senjata andalan sang meriam London. Gabriel total mencetak 3 gol dan 1 assist sepanjang 2024-2025. Ini menjadikan Gabriel sebagai defender tersubur ke-7 sejajar Van Dijk. Jadi, apabila Van Dijk saja bisa masuk, maka Gabriel juga seharusnya layak. Denzel Dumfries. Secara gelar, Inter Milan musim lalu memang tidak memperoleh apapun. Tapi harus diakui, tim besutan Simone Inzaghi tampil mengejutkan di semua kompetisi. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah ketika mereka berhasil melangkahkan kaki ke final. Denzel Dumfries adalah salah satu kunci dari permainan Nerazzurri musim lalu. Total ada 17 kontribusi gol yang dicetak pemain internasional Belanda, terdiri dari 11 gol dan 6 assist. Dumfries lantas dinobatkan sebagai bek kanan terbaik Serie A pada malam gala penghargaan tanggal 3 Desember 2025 lalu. Lewat capaian tersebut, Dumfries rasanya juga layak masuk ke dalam Best 11 dalam video ini. Marc Cucurella.
Transformasi Cucurella dari bek kiri yang kerap tampil inkonsisten menjadi salah satu bek kiri terbaik adalah salah satu transformasi paling mengesankan. Di bawah asuhan Enzo Maresca, Cucurella bermain makin matang. Bek kiri internasional Spanyol itu pun membantu Chelsea menjuara UEFA Conference League serta Piala Dunia antar klub. Di semua kompetisi, Cucurella mencetak 11 kontribusi gol terdiri dari 7 gol dan 4 assist. Melansir laman Premier League, Cucurella mencetak total 5 gol sepanjang musim 2024-2025. Sebagai salah satu defender paling produktif, jebolan Akademi La Masia ini juga pastinya layak masuk ke dalam list Best 11 dalam video ini. Moises Caicedo beralih ke posisi gelandang. Daftar Best 11 FIFA 2025 yang resmi tampaknya memang sudah mencantumkan nama-nama yang layak. Tapi sebagai alternatif versi resmi, nama yang satu ini juga layak masuk skuad. Moises Caicedo adalah salah satu pemain kunci dalam skuad Chelsea musim lalu yang memenangkan Conference League dan Piala Dunia antar klub. 1 gol dan 3 assist dilesahkan Caicedo pada musim 2024-2025 lalu. Dalam hal tackle sukses dan intercept sukses, nama Caicedo juga masuk dalam jajaran 10 besar. Tak mengherankan apabila pada akhirnya Caicedo menjadi pemain terbaik Chelsea musim lalu dan rasanya pemain asal Ekuador juga layak masuk Best 11. Declan Rice. Apabila berbicara soal Moises Caicedo dan siapa gelandang terbaik Eropa musim lalu, nama yang satu ini tentu tidak boleh dikesampingkan. Declan Rice layak mendapat banyak kredit karena kontribusi besarnya terhadap permainan Arsenal musim lalu. Kalau Caicedo adalah pemain terbaik Chelsea, maka Rice adalah pemain terbaik Arsenal musim lalu. Kita semua ingat bagaimana 2 gol free kick miliknya mengguncang dunia. Salah satunya bahkan masuk nominasi Puskás Award 2025. 2 gol itu hanya segelintir contoh kontribusi besar Rice terhadap permainan Arsenal. Nama Rice sudah masuk ke dalam Champions League Team of the Year dan kini rasanya ia juga layak masuk ke dalam penghargaan Best 11 FIFA 2025. Florian Wirtz. Musim ini mungkin memang bukan musim yang mengesankan buat Florian Wirtz. Namun, sebagaimana musim 2023-2024, musim 2024-2025 kemarin masih menjadi salah satu musim terbaik Florian Wirtz. Wirtz catatkan 31 kontribusi gol, terdiri dari 16 gol dan 16 assist di seluruh kompetisi musim lalu. Dalam hal progresif passes, Wirtz menempati urutan ke-8 dengan angka terbanyak di Bundesliga musim lalu. Catatan 44 shot miliknya menjadikan Wirtz sebagai pemain dengan tembakan terbanyak di kasta tertinggi Jerman. Sementara Wirtz masih coba beradaptasi di Liverpool, statistik tak bisa membantah bahwa ia adalah salah satu playmaker terbaik musim lalu. Mohamed Salah. Pria asal Mesir yang satu ini sempat bikin heboh dengan komentar kontroversialnya menyikapi keputusan Arne Slot mencadangkannya di beberapa laga terakhir. Salah tidak mengada-ngada ketika ia merasa kontribusinya untuk Liverpool sudah begitu besar. Musim lalu bisa dibilang ia menggendong Liverpool menuju gelar IPL ke-20 mereka. Rekor 29 gol yang berhasil dicetak Salah menjadikan kompatriot Omar Marmos itu sebagai pemain tersubur Premier League musim lalu. Secara keseluruhan, Salah cetak 47 kontribusi gol di Premier League. Angka itu menjadikan Salah sebagai kreator paling ulung Premier League musim lalu, bahkan jauh meninggalkan Alexander Isak di urutan kedua. Rapinya. Hilangnya nama Rapinya dari daftar FIFA Best 11 2025 kembali menimbulkan tanda tanya. Setelah sebelumnya cuma ada di urutan kelima Ballon d'Or 2025, Rapinya kembali menempati urutan yang sama untuk penghargaan FIFA The Best. Padahal secara angka, mantan pemain Leeds boleh dibilang adalah salah satu bintang utama Barcelona musim lalu.
La Liga menganugerahi rapinya penghargaan pemain terbaik musim 2024-2025. Dan penghargaan itu diberikan bukan tanpa alasan. Pemain asal Brasil selesaikan 60 kontribusi gol, terdiri dari 34 gol dan 26 assist. Angka itu menjadikan Rapinya sebagai salah satu kontributor gol terbanyak di 5 liga top, bahkan jauh mengungguli statistik Mo Salah. Kylian Mbappe 2024-2025 memang bukan musim yang menyenangkan buat Real Madrid. Di musim lalu, skuad yang masih dilatih Carlo Ancelotti sama sekali tak bisa mendapatkan trofi mayor. Tapi bagi Kylian Mbappe, musim lalu adalah musim pembuka yang bagus. Penyerang asal Prancis membuka karirnya di ibu kota Spanyol dengan torehan impresif. Total 31 gol dicetak Mbappe di La Liga musim 2024-2025. Dan angka itu membuat Mbappe berhasil menggondol trofi Pichichi alias trofi top scorer kasta tertinggi Spanyol. Mbappe juga berhasil mengalahkan Victor Gyökeres dalam perebutan gelar sepatu emas Eropa. Meski tak ada trofi, angka-angka tadi sudah layak membuat Mbappe masuk Best 11 2025. Well, keputusan terkait siapa pemenang FIFA Best 11 memang sudah dibuat. Namun, berdasarkan statistik dan apa yang mereka dapat di klub masing-masing, nama dalam daftar tadi juga rasanya layak masuk daftar. Nah, kalau menurut Football Lover sendiri, bagaimana Best 11 2025 versi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.